Bismillahirrahmanirrahim. Ini simpan di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah PGTK 2 Darul Hikam Ibu Rina Komalasari SPD, yang berhalangan hadir dan diwakilkan oleh yang terhormat Ibu Hajah Aisyah Ningsi SPD, dan pemateri kita Founder Consulting serta penulis Ambu Eva Nur Hafifah SPSI MH CBIT CBM dan CVIB. Yang terhormat Ketua Simfoni kita Bunda Destin Ristiani SEMM, dan beserta seluruh pengurus simfoni, dan tak lupa seluruh bunda-bunda yang hebat yang telah hadir, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam menimba ilmu dalam acara silaturahmi orang tua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Acara silaturahmi orang tua ini merupakan acara bulanan rutin yang diselenggarakan oleh Simfoni berkolaborasi dengan Sekolah PGTK 2 Darul Hikam dengan tujuan untuk sarana silaturahmi antara sekolah, simfoni, dan orang tua murid, serta kita bersama-sama sharing, belajar lagi, kami dan para orang tua menjadi orang tua yang lebih baik dan bahagia. Kajian parenting kali ini bertemakan jadikan lelahmu menjadi lillah. Saya selaku MC perkenalkan terlebih dahulu, saya bundanya Alfarizki dari B1. Untuk itu perkenankan saya membacakan singkat susunan acara terlebih dahulu pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, 3. Sambutan-sambutan, 4. Inti acara kajian, 5. Interaktif tanya jawab, dan 6. Doa penutup dan foto bersama. Marilah kita mulai acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah membacakan basmalah tadi. Semoga akan memperlancarkan acara hari kita hari ini. Amin. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah Quran surat Luqman ayat 12 sampai 16 oleh Ibu Asfi Fatimah SPD dan Ummu Umair. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bunda-bunda sekalian, sebagaimana pembiasaan di Darul Hikam, sebelum memulai kegiatan kita akan bertadarus bersama surat Luqman ayat 13 sampai ayat 16.
dimulai dari Tamis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingat, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh
Jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Asfi Fatimah SPD dan Umu Umair. Semoga yang membacakan serta kita yang mendengarkannya mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dilanjut acara ketiga bunda-bunda, yaitu sambutan dari yang pertama dari pihak sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Hajah Aisyah Ningsih SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu ngageyes. Ayo ngarudang kalimat dan ngageyes. Sekali deh ya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Aduh, alhamdulillah ya. Ternyata tidak hanya anak-anak, tapi ibu-ibu bunda-bundanya juga semuanya hebat-hebat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini hari yang sangat cerah ya. Kita semuanya masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Eva Nur Khofifah, SPSI MH, CVHI, CNNLV, CVM, CVARD. Yang terhormat Simponi beserta jajarannya serta para orang tua siswa yang Ibu banggakan. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rina Komalasari, yang mana hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semuanya karena berbarengan dengan acara di yayasan. Tapi tempatnya di sini di SD. Jadi semua pimpinan TK dan SD 2 itu sedang berada kegiatan di SD 2 beserta yayasannya. Permintaan permohonan maaf dari beliau yang tidak bisa hadir di sini. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada grup Simponi beserta jajarannya yang sudah baru mengawali kegiatannya dengan mengadakan kegiatan silaturahmi ini. Semoga nanti kedepannya kegiatan Simponi dapat banyak lagi kegiatan-kegiatannya dan dukungan-dukungan dari para orang tua yang lain agar kegiatan Simponi ini berjalan dengan lancar dan terjalin silaturahminya dengan baik.
Semoga kegiatan ini juga berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan satu apapun. Ya. Itu aja mungkin perwakilan dari kepala sekolah. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haja Ais, Sarjana SPD. Kemudian untuk sambutan dari Ketua Simfoni Bunda Destin Ristiani SEMM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Destin Ristiani sebagai Ketua Simfoni. Mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah, terutama mungkin Ibu Kepala Sekolah Bu Lina, karena telah memfasilitasi kita sebagai orang tua untuk bisa saling bersilaturahmi satu sama lain. Karena kalau kata pepatah itu ada bilang tak kenal maka tak sayang, Bunda. Jadi supaya kita saling sayang, jadi mari kita saling berkenalan gitu. Lalu saya juga ucapkan terima kasih kepada beberapa misalnya apa ya, beberapa orang tua murid yang mungkin mensupport kegiatan kita gitu. Meskipun tidak bisa disebutkan namanya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya berkali-kali lipat. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bunda-bunda semua yang hari ini berkenan hadir untuk saling bersilaturahmi, terus mendukung juga acara kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan saya ucapkan juga terima kasih yang terakhir untuk teman-teman saya pengurus simfoni, karena mungkin udah 2 bulan terakhir ini mereka yang effort banget waktunya, terus segala macamnya, mulai dari yang hal kecil sampai hal besar mereka banyak korbanin buat acara hari ini gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan banyak kebaikan untuk kita semua, jadi berkah juga untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Destin Ristiani untuk sambutannya. Alhamdulillah, kita masuk ke acara inti hari ini. Kita akan masuk ke acara inti, yaitu kajian yang bertemakan semoga lelahnya menjadi lillah, yang akan disampaikan oleh Ambu Eva Nur Hovifah SPSI MH CV Haiti CPAT, CPM, and CPRB. Izin terlebih dahulu saya membacakan CV dan profil dari beliau. Masya Allah, tabarakallah, yang kita sapa dengan Ambu ini merupakan founder Consulting dan Healing Center, penulis 12 buku kesehatan mental keluarga, dan merupakan mediator non-hakim bersertifikasi Mahkamah Agung. Luar biasa, beliau juga lulusan S1 Psikologi, S2 Magister Hukum Keluarga, S3 Mahasiswa Doktoral Psikologi Islam, serta non-formal Profesional Psikoterapis, Certificate Neurolinguistic Programming, Practitioner, Mediator Non-Hakim, Arbiter Ad Hoc, dan banyak lagi yang luar biasa. Masya Allah, pencapaian beliau serta karya dan beberapa penghargaan wisudawan terbaik dan lulus tercepat. 3,5 tahun Fakultas Psikologi dan 1,5 tahun Magister Hukum. Untuk itu, apakah beliau sudah siap? Oke. Untuk itu mari kita sambut kehadiran Ambu Eva Nur Hovifah SPSI MH CPIT CPM CPRB menemani kajian kari kita hari ini.
Mangga dipersilahkan Ambu. Ya, silakan duduk. Selamat datang Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana Ambu? Alhamdulillah, baik Teteh. Alhamdulillah Ambu. Terima kasih Ambu sudah hadir untuk hari ini mengisi acara dari Sinkronis Siratu. Mangga saya persilakan kepada Ambu untuk mengisi kajian hari ini. Siap. Sudah ada. Sudah cukup. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh, nu ngajawab salam nembe sawareh. Aya Bu aya? Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak, tapi siga nu nyentak. Rentak tuh ke abdi Bu. Alhamdulillah ya, kita buka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini secara hati ibu-ibu gak nih? Atau mendung? Nah, biasanya Ambu sepertinya masih mendung ya ibu-ibu ya, masih mendung. Tadi sudah dicerahkan nih sama Ibu MC, belum dicerahkan belum? Tadi sudah. Atau harus dicerahin sama suaminya ini? Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, first time, pertama kalinya kita dapat bersua, dapat bersilaturahim dalam agenda kajian parenting dari Simfoni. Nama agendanya Siratu ya, Siratu. Alhamdulillah, semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik. Di sini saya disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini kita mencoba belajar bersama, menjadi orang tua dengan tema apalagi cukup berat. Kayaknya temanya itu tema yang apa ya, seringkali digaungkan tapi dalam prakteknya tidak mudah. Temanya apa? Jadikanlah atau semoga lelahku menjadi lillah. Nah, mohon maaf saya berdiri ya biar lebih nyaman. Nah gini, kita bertanya dulu pada diri sendiri, lelahnya mama-mama di sini sudah lillah atau masih makin lelah, makin pusing dan lain sebagainya? Ayo. Jujur Ambu, jujur nggak ya Ambu ya? Dari mulai kita melahirkan, dari mulai kita mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, gitu ya. Nah, ketika mengandung mulai dari trimester pertama hingga trimester ketiga, lelah atau mudah? Berarti cocok temanya, ya cocok temanya. Oke, pas melahirkan, mau itu istri gubernur, mau itu istri presiden, apakahnya melahirkannya sambil tertawa? Karena menjaga image? Tidak, tetap melahirkannya sambil teriak-teriak, sambil jambak-jambak suaminya, sampai ibu bidannya dijambakin juga gitu ya. Tapi alhamdulillahnya mudah-mudahan tema ini relate, cocok
untuk kita semua dan menjadikan lelahnya kita itu berending akhirnya lelah dan bertemu kembali dengan ananda-ananda insya Allah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh selanjutnya apa? Nah, pertama yang perlu kita garis bawahi setelah kita memiliki ananda, mungkin di sini yang anandanya baru satu, cumhen. Masya Allah. Bilangnya Sunda Inggris. Oke. Betul, Yang dua. Dua mulu. Tiga. Masya Allah. Yang empat. Empat. Yang Luar lima. biasa. Nu teh ka eta. Ka hilap ieu teh namina aya nu kitu. Nah, teu alhamdulillahnya. Pertama bahwa kita harus bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jika kita bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih. Namun jika kita tidak bersyukur maka Allah akan memberikan azab yang lebih. Sekarang ibu bersyukur Bu? Bersyukur insya Allah ya. Bersyukur meskipun liur Bu dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Muter kamu kembali jika gangsing. Nah gitu kamu anak laki-laki ya. Nah tapi bersyukur karena yang namanya rezeki itu bukan hanya materi tapi juga ada rezeki imateri. Dan imateri ini sehat, kuat dan lain-lain gitu ya. Memiliki anak yang sehat pun itu adalah rezeki yang luar biasa. Itu yang pertama. Selanjutnya, nah ini ayat favorit ibu-ibu. Kenapa ayat favorit? Karena di sini kebanyakan mama-mama itu pasti merasa hidup itu penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan dan lain sebagainya. Aduh, ambu kumaha abdi teh bade janten ibu nu bahagia belum menjadi istri yang bahagia. Mungkinkah menjadi ibu yang bahagia kalau tidak menjadi istri yang bahagia? Rumahnya bakal jiga naon, Bu? Bakal jiga kuburan. Terus tuh. Nah, kalau misalnya ibu lagi sedih, rumahnya jiga kuburan enggak? Kalau ibu lagi bahagia, rumahnya jiga naon, Bu? Jiga naon? Nah, jiga pasar cenah rame. Justru kalau rumah jiga pasar eta nu sehat. Terus tuh. Jadi justru normalnya ibu itu kalau yang ngomel-ngomel. Nah, jadi ibu di sini cung ada sok ngomel-ngomel. Cumhen lagi cumhen. Justru ada sok ngomel-ngomel eta anu normal. Jadi langsung begitu dia ayah sahur aku cenah ge kami ngomel-ngomel teh eta teh sehat langsung. Karena perempuan memang harus mengeluarkan kalau yang pendiamnya agak pendiam di sini ayah nih pendiam Bu. Pendiam kalau lagi tidur ya pendiam nih budaya. Itu wajib mengeluarkan 17.000 kata. Wow. Sedangkan kalau ibu-ibu anu rada-rada bawel itu wajib mengeluarkan 20.000 kata. Sok ibu jujur. Ibu seringnya dikeluarkannya pada suami atau pada orang lain? Ada suami. Pada suami. Suami teh uwi damel capek. Di rumah mungkin istrinya tiba-tiba ngomel, Masya Allah. Tapi kumaha tuh harus memang mengeluarkan 20.000 kata. Ini triknya ya agar tidak lelah dan harapannya menjadi lelah. Ada cara-cara lain selain ngomel ke suaminya, kita ngomel ke anak gitu. Membacakan cerita untuk anak, membaca Al-Quran berapa kata tuh? 8.000 kata kalau kita misalnya membaca Al-Quran itu salah satu rilis emosi sehingga henteu sadayana ditembelkeun ka suami. Masya Allah. Nah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan hambanya. Pernahkah? Ini jujur dari hati yang paling dalam. Pernahkah di antara mama-mama semua ada yang berkata, "Ya Allah, kenapa hidupku kayak gini-gini amat? Punya suami kayak gini, punya anak kayak gini, punya tetangga masa gitu." Ada yang gitu. Nah, itu Kayaknya di baris terakhir dia mungkin ambil. tetangga masa gitu, ya punya ini dan lain sebagainya. Tidak apa-apa
apa ya. Jika kita pernah di titik demikian, maka silakan dibaca teksnya, konteksnya, juga interpretasi atau tafsir dari Quran surah Maryam ayat 22 hingga 27, bahwa Sayyidah Maryam pun pernah di titik meminta mati pada Allah. Ketika tiba-tiba ditiupkan ruh siapa? Ruh Nabi Isa alaihi salam, shock tentu, dan sampai diasingkan padahal perutnya sudah membesar. Ketika diasingkan di gunung sampai berkata demikian. Silakan dibaca di teks, konteks dan interpretasinya, bahwa ya Allah, jika hidupku akan begini-begini saja, maka matikan saja aku. Jadi kalau ibu pernah di titik demikian pun it's fine, asa film naunya itu fine, asa film nambo. Nah gitu, gak apa-apa jika pernah di titik demikian, asal bagaimana cara kita bangkit kembali. Kemudian Allah bagaimana cara menghibur Maryam? Bagaimana? Apakah ya Maryam kamu musyrik? Ya Maryam kamu murtad? Ya Maryam kamu tidak bersyukur atas pembelian dariku? Tidak. Tapi Allah menurunkan malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, ya Maryam, janganlah engkau bersedih. Besok ayah lagi galau, istriku jangan bersedih. Ini ayah kan galaunya kayak gara-gara ayah. Gitu ya. Jangan bersedih. Terus apa? Boosternya untuk perempuan, boosternya silakan engkau duduk bersandar di bawah pohon kurma, dan silakan engkau goyang-goyangkan, maka akan keluar buah kurma yang masak. Dan silakan engkau lihat di bawahmu ada air sungai yang mengalir, silakan engkau minum di sana. Jadi booster untuk perempuan itu apa? Kuliner. Booster. Ini kan Sayyidah Maryam begitu ya. Kuliner dengan makanan-makanan yang kusukai. Jadi selama masih ada bakso di bumi ini masih aman. Jadi maksudnya, ketika kita dalam kondisi terpuruk, harus berusaha untuk keluar dari zona itu. Karena semakin didiamkan, pikiran akan semakin negatif. Yang awalnya dari pikiran, khawatir jadi behavior, khawatir jadi perilaku, gitu ya. Jadi, dan mengapa bisa muncul sering kali diulang-ulang pemikiran demikian? Karena kita merasa bahwa ujian ini lebih dari kemampuanku, berat. Padahal sudah jelas ini janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah itu pasti memberikan ujian sesuai dengan kesanggupan hambanya. Ibu gak ada cara sobat tos gitu, tos rezekina gitu. Nah gitunya pamiyong sobat tos cara nih kita ini, berarti ibu dia kena sesabar nih kita ini. Nah ramainya unggalan nonton nih kita ini, seakan-akan upang sabarnya di Indonesia teh nih kita ini. Soal paroli kalau di itu. Oke, boleh dilanjutkan. Nah caranya begini. Caranya adalah kita pelan-pelan menjadi lurus. Pelan-pelan bahwa it's my journey, bahwa ini adalah perjalananku, bahwa it's my story, ini adalah cerita di dalam hidupku. Pertama, tawakal dan zikir. Serahkan semuanya pada Allah, mujahadah, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin dari Allah. Ibu, sebelum menjadi ibu yang bahagia, mohon maaf harus menjadi pasangan yang bahagia terlebih dahulu. Pemacarana pasangan yang bahagia, Bu, nikah 4 kali. Sanes 4 istri, Kade. 4 kali. Pertama nikah tubuh. Setelah nikah tubuh aman, berjimaknya aman, bersenggamanya aman, baru nikah pikiran. Iya. Usuk mata hujan angin dolar-dolar, piring ngalayang segala ngalayang teh naon. Karena sedang nikah pikiran. Jadi pasewa sareng pasewa teu kao antol. Gitunya pasewa ya. Karena sedang menikahkan pikiran, menyamakan, mencocokkan satu frame pikiran. Kalau sudah levelnya selesai nikah pikiran, sudah betul-betul menerima background masing-masing, keluarga masing-masing, maka naik level nikah jiwa. Nikah jiwa teh kumaha? Jauh di mata, dekat di hati. Meskipun jauh tidak ada kata mendua nyabunya. Apalagi kalau dekat kumaha atuh ambu tong boroning tebi senagena cara oge teh deket oke selingkuh aya begitu Bu. Nah, kita berjalan tidak apa-apa. Kita berjalan saja pelan-pelan. Ya Bu ya, berjalan untuk nikah
jiwa. Dan yang terakhir, level yang paling tinggi, nikah keluarga. Kenapa nikah keluarga tidak mudah? Ibu kedah akhir sareng mitoha. Nah, dia alakur sareng mitoha, Bu. Nah, nikah keluarga ini levelnya tinggi. Karena setelah selesai dengan diri, setelah selesai dengan pasangan, setelah selesai dengan anak, baru selesai dengan mitoha. Dengan mertua yang seringkali ada clash, tidak ada kata mertua tapi semuanya orang tua. Jadi ipar, meskipun ada istilah ipar adalah maut, ya, tapi intinya tidak ada nama ipar, semuanya adalah saudara. Itu level tinggi dalam pernikahan. Nah, ibu tidak mungkin menjadi ibu yang bahagia kalau tidak selesai nikahnya dulu. Ya, pertama tawakal, yang kedua self care. Ibu di sini me time-nya apa? Olahraga. Berarti ini sunnah Sayyidah Maryam. Makan, olahraga, terus apa lagi? Shopping. Terus apa lagi? Dari ibu-ibu mah lagi shopping teh dia. Meser sapatu di toko dia nu pertama. Mulih ngawar ke itu kami undi kanu kahiji. Kan itu ibu-ibu eta teh Keliling mata dulu, apa yang keliling mata panggilnya? dulu. Tebal muka gitu ya. Pokoknya lakukan apapun sesuai dengan kebiasaan ibu selagi itu baik, dan me time itu wajib. Ambu baru-baru mau me time, iya anak nempel tuh, lihat anak nempel, kumaha me time nah. Tetap ada cara, dan itu harus terus-menerus dilakukan. Dan me time itu bukan maksudnya ibu-ibu piknik 2 minggu. Kita malah ingetan tuh ditinggalkan anak, suami ditinggalkan, bukannya ada cara-cara tertentu me time yang tidak menyakiti diri, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti anak juga, tidak ditinggalkan juga dan lain sebagainya. Dan ibu harus tetap melakukan itu, termasuk couple time. Jadi jangan kalah ketika sama pacaran pasti malam mingguan. Ayo ketika sudah menikah malam Jumat. Oh, malam Jumat. Wah, ini udah up levelnya, Masya Allah. Oke, dan yang terakhir, mendidik dengan kasih sayang. Jika kita merasa ambu, bagaimana saya mau mendidik dengan kasih sayang, dulu pun saya tidak diperlakukan demikian. Ada yang begitu? Dulu pun saya tidak dididik dengan kasih sayang. Saya dididik dengan apa? Dengan sapu lidi. Saya dididik dengan apa? Dengan segala rupanya. Tidak apa-apa jika kita termasuk pola asuh yang demikian, pelan-pelan maafkan orang tua kita. Urusan dia demikian, urusan dia dengan Allah. Urusan kita tetap berbakti sesuai dengan kemampuan kita. Namun putuskan mata rantai syaitan itu, agar jangan sampai anak kita pun demikian pada siapa? Pada cucu ibu. Ibu kabayang lagi cucu? Tapi realita yang terjadi itu demikian. Jika kita pun sama pola asuhnya dengan orang tua kita, maka anak kita pun akan demikian pada cucunya. Maka mulai detik ini dan seterusnya, perlahan-lahan didiklah anak sesuai dengan fitrahnya dengan penuh kasih sayang, dan itu tidak mudah. Karena syaratnya apa? Ibuna kedah waras lah. Nah, ibuna kedah waras karena pada dasarnya anak itu netral. Kenapa netral? Ibu pernah gak di posisi gini? Kalau hati kita sedang baik-baik saja, anak melakukan kesalahan kayak gimana pun kita teh tenang. Ya, tapi kita sedang bad mood gitu ya, mood swing dan lain-lain. Kesalahan sedikit itu siga kumaha Bu? Siga macan, siga sekarang bawahnya. Nah, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Jadi poinnya mau saya kajian parenting, mau saya kajian rumah tangga atau apapun, poinnya awalnya tetap diri kita. Gak bisa menjadi ibu yang bahagia, gak bisa menjadi pasangan yang bahagia, gak bisa menjadi anak yang bahagia. Selesaikan dulu dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, nah ingatlah bahwa tugas kita itu cuma berusaha, sedangkan untuk hasilnya selalu kita serahkan pada Allah. Pernahkah kita fokus pada hasil, tidak melihat proses anak? Pernah nggak Bu? Pernah nggak? Pokoknya mah ngasih lapornya di sekolah teh kieu-kieu. Hasilnya teh merasa kurang memuaskan. Dari segi perkembangannya teh masih terbatas di titik-titik tertentu.
sampai kita lebih lebih ini dari Tuhan, karena Tuhan pun itu lebih menyenangi apa Bu? Proses ketimbang hasil itu urusan Allah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kata-kata yang selalu digaungkan, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Nah, eta naon Bu? Ambu kesabaran saya mah setipis tisu. Enak gitu. Tisu oke coba dibagi 7. Untuk dibagi 2. Pokoknya nama mas-mas sakeng pokoknya namanya. Mas-mas siga iya Bu, siga munah mercai dina tarang. Enak gitu panas sareng panas gitu yang heng gitu ya. Nah, sabar ini hal yang mudah diucapkan namun praktiknya butuh latihan. Dan kita menyangka sabar itu ujung-ujung Allah dipasihkan. Itu sabar itu harus latihan. Sabar suami teh nguseup sareng nguseup. Begitu Bu. Suami teh nguseup nanti pagi-pagi padahal biasa we lauk 2 kilonya daripada nguseup sebenarnya. Kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan mulut tidak mengeluh. Mudah gak ini? Tidak mudah sama sekali. Ibu saya tanya dengan jujur, sehari ngeluhnya seberapa kali Bu? Tukar etam ngeluh sareng ngeluhnya. Gak apa-apa, setidaknya kita memiliki tujuan bahwa pelan-pelan untuk sabar. Asobru nisful iman. Oke, selanjutnya. Nah, jangan takut untuk memulai dari awal karena itu adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Nah, Ibu, suami Ibu romantis gak Bu? Ya. Wah, romantis. Ya, romantis kadang Tiis. Ya, tiis, ini saya romantis tiis. Ibu na romantis tuh. ibunya bagaimana? Nah, belajar dari Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah di satu titik, lamun kita mah nuju nonton naon gitu ya. Zaman Rasulullah itu zaman lagi nonton, dulu mah nonton apa sih? Ada apa dengan cinta? Nonton apa sih? Bahasanya itu pertandingan kayak kuda berpanah yang kayak gitu, nonton gitu. Nonton dengan Sayyidah Aisyah hingga di depan umum Sayyidah Aisyah menempelkan pipinya dengan Rasulullah. Ada lagunya atau apa ya? Oh, Ada lagunya katanya. nah, tapi ibu-ibu ke osok, tapi di foto unggul terus di foto. Osok gitu Bu. Nah, gitu. Tidak ya, kita romantis dulu dengan suami, ini awal yang baik. Awal yang baik ketika suami kayaknya tiis, dingin, ibu masih ganti sapu suaminya gitu. Terus tuh, siga ibu suami dia lamun ganti sapu yang sedikit gitu kayaknya sen kanan belok kiri. Eta mah dicarekan nyarekan tiba. Gitu. Nah, jadi mulai dengan sesuatu hal yang baik, tidak apa-apa, berubah tumbuh meskipun kayaknya saya kikuk-kikuk dulu agar anak itu melihat, oh inilah hubungan yang sehat, oh inilah ternyata bagaimana saya harus mengelola emosi, oh beginilah caranya agar saya harus memanage emosi. Dilihatnya dari siapa? Dari orang tuanya. Oke, selanjutnya Bu. Nah, cara yang lain ada adab, ada ilmu, ada apa lagi? Ada ilmu, amal. Sebelum berilmu kita harus beradab. Banyak ke yang berilmu tapi tidak beradab. Banyak sebenarnya. Berilmu tapi tidak beradab, banyak ya di zaman ini. Nah, harapannya kita beradab, berilmu dan juga beramal itu dengan ilmunya. Tahu tuh turut jelema itu. Ya, Masya Allah. Nah, gitu ya. Kita belajar salah satunya dengan cara kajian parenting ini. Kemudian ayah kasus kamari anu didaykeun. Nah, anu didaykeun langsung eta teh cara emak-emak anu sok garade amak teh nyadieun status. Wah, percaya
kan saya langsung ngerti awal sampai akhir ge cara ngupingkeun parenting. Nah naonna da anggur geuningan langsung kita biasanya mama nu gade anggur. Jadi asa aya rencang gitu nya, tidak sama sekali. Itu tetap oknum. Gitu ya. Tetap oknum jika kita compare dibandingkan tetap orang berilmu itu meskipun anggar orang berilmu pun belum tentu beramal, setidaknya hidupnya dipandu dengan ilmu. Setidaknya lamun nuju rada oleng teh euy deui ka jalur. Gitu ya. Jadi tidak boleh mengeneralisir dan kita tetap semangat untuk terus-menerus mencari ilmu karena dengan ilmu lah kita mampu beramal, dan beramal itu sanes masukkan sedekah ke kotak jariah. Sanes mengajarkan anak, makanya kalau kata Ustadz Adi Hidayat, ibu itu surat Al-Fatihah itu tong dipasikeun ka guru. Lebar sadaya biusik guru teh seueur teuing pahalana. Maksudnya mah jangan semuanya ke guru, tapi ibu. Al-Fatihah yang sudah pasti akan dibacakan oleh anak ibu sehari 17 kali minimal ke ibu. Itu yang harapannya menjadi amal jariah untuk seumur hidupnya. Dan kita untuk membacakan Al-Fatihah butuh ilmu. Oke, Al-Fatihah gampang tuh Bu. Nya aya nu terus-terus anu ayeuna jalankan hafidzoh anu aya kumaha teh Al-Fatihah nanti berbulan-bulan dugi kalulus. Jadi Al-Fatihah gampang tuh Bu. Gampang-gampang selesai. Intinya ini ya, setelah kita memulai ibu-ibu tiba-tiba romantis dengan suami, meskipun suami teh bakal aneh mana atau kajiannya jadi kieu, tiba-tiba ibu teh calik di paha suami osok gitu Bu, sunnah itu teh ya, tidur kepalanya nyender ke suami, halipun ke suami, oh sembarangan anu gitu. Nah itu hal-hal yang demikian dibiasakan sehingga menjadi iklim atau menjadi kebiasaan baru, habit baru di dalam rumah tangga tersebut, dan harus dipandu dengan ilmu. Oke, selanjutnya ada istilah begini Bu, menikah itu dimulai dengan apa Bu? Cinta, dijaga dengan ilmu, dan dipertahankan dengan iman. Jadi menikah itu bisa diawali dengan cinta. Untuk ambu abi tidak diawali dengan cinta, dipaksa ke orang tua. Ayah nu gitu, akan nanti dia mah zaman Gen Z unggul, milenial unggul, atau nanti zaman Siti Nurbaya. Nah, intinya tidak apa-apa kalau tidak diawali dengan cinta. Ya, tidak boleh dijadikan alasan karena di zaman Rasulullah pun begitu. Ditinggal ya, dibuka kalau yang pakai cadar dibuka, cocok nikah. Tapi langgeng dan bahagia. Ayah oke nu bobogohana 15 tahun, cenah 1 tahun. Nah, karena apa? Karena hormon. Kalau kata Ustaz Dr. Aisyah Dahlan, hormon cinta-cintaannya sudah hilang. Jadi pas nikah teh tos CM. Nah, dalam artian udah bosan duluan, dalam artian maksudnya kalau diawali dengan cinta itu bagus. Itu kondisi ideal. Tapi kalau ibu-ibu rezekinya tidak diawali dengan cinta, mudah-mudahan mencinta setelah menikah. Nah ini soal sabar lagi, bahwa segera sesuatu yang datang kepada kita itu pasti di waktu yang tepat. Di sini ada yang gak mau punya anak lagi? Ada gak? Di sini ada yang mau punya anak lagi tapi susah? Ada gak? Ada. Bahkan di sini mungkin ada yang saudaranya atau siapapun gak memiliki anak, ada belum ya. Intinya bahwa sabar itu ternyata ketika kita menerima bahwa segala sesuatu pasti hadirnya di waktu yang tepat. Oke, selanjutnya. Nah, setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih besar. Saya tanya nih biar agak lebih rame. Kateh. Nah, setelah kajian ini, kira-kira langkah kecil yang mau dilakukan perubahan, entah itu untuk diri, entah itu sebagai diri, ataupun sebagai ibu, ataupun sebagai istri. Balik, diri, istri, ibu. Apa langkah kecil aja tong langsung tiba-tiba jadi nyusul ke suami? Langkah kecil, anu kira-kira
mendapatkan booster, mendapatkan insight mulai detik ini dan seterusnya. Nah, apa kira-kira? Ayo. Menjadi pribadi, caranya. Ayo, caranya menjadi pribadi yang lebih baik kan gimana? Siap-siap, yang ditanya biasanya tengah, ujung. Ayo teh, gimana caranya pribadi yang mau kayak gimana? Apakah biasanya tara couple time? Oh, enak mau couple time. Gimana? Ayo pakai mie. Mikna karunya teh diambil. Oh, nyasa ada pecah kelompok. Oh, ya udah jawabannya bingung. Tepuk tangan untuk Teh siapa? Saya lupa. Saya kan yang di ujung ya, Teh, maaf ya. Boleh, Bunda. Saya yang biru. Oke. Bunda, siap. Ya, langkah awal, langkah kecil, tapi kayaknya bisa jadi bukit. Aduh, langkah kecil setelah mendengar kajian tadi, kayaknya mau lebih sabar sedikit lagi. Iya, karena kan biasanya sabarnya tadi betul ya, setiap tisu dibagi 7 itu real, nyata adanya gitu. Karena apalagi kalau lagi capek, banyak pikiran gitu. Banyak duit, bingung ngeluarin. Awal bulan bingung, akhir bulan bingung. Gitu. Jadi mau lebih sabar sedikit supaya tadi bisa lebih lillah, bisa lebih dapat pahala lagi gitu. Karena kan harus menyadari gitu kalau marah-marah terus juga sayang, energinya terbuang, pahalanya nggak dapet gitu. Sementara kan tujuan akhirnya pengen sama-sama berkumpul dengan keluarga di surganya Allah. Amin. Teteh siapa? Teteh Diana, kita aminkan semua, amin ya Allah ya Allah. Amin. Dan itu sebetulnya bukan hanya doa Teteh, doa kita semua. Oke, satu lagi yang ujung Teteh, yang dongker. Hanya. Dongker. Itu biru langit, ini biru dongker. Silakan. Mana mic-nya? Boleh tidak, mic-nya nggak ada katanya. Boleh berdiri, boleh. Aduh, hoi. Keluar aja tuh ya. Lebih sabar. Di sini rata-rata sabar, berarti nggak sabar semua. Oh, oke. Terus apa lagi teh? Selain sabar. Jadi apa? Asik. Oh, ladang pahala, ya namanya saya ladang duit. Ibu yang suka minta uang ke suami lanjut. Oke, mudah-mudahan harapan kita, tujuan kita tercapai pelan-pelan. Namun poin yang ingin diberikan di dalam slide ini bahwa langkah kecil, jangan dulu langkah kecil, suami bisi sok, anak bisi sok, terus kalau kita langkah besar ibarat hijrah. Nah, di sini misalnya ada yang hijrah, kalau langsung hijrahnya tanpa dipandu dengan ilmu, mudah untuk balik lagi. Jadi namun hijrah kok tiba-tiba begini begitu harus tetap dipandu oleh ilmu. Ibu pun sami lamun berubah launan. Bisi ibu lewas, suami lewas, anak lewas. Disangka dari planet yang lain. Masya Allah. Oke, selanjutnya teh. Nah, dan ini jelas gitu ya, terakhir bahwa menjadi pengingat harapannya mau kita menyekolahkan anak atau apapun itu tujuannya untuk apa? Biar anak pertama apa? Mandiri, soleh, apa lagi? Dapat ilmu, terus apa lagi? Mendoakan
masih diambil, terus apa lagi? Nah itu harapan-harapan kita semua bahwa iza mentabnu adama in qata amaluhu illa min salasin suraqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin. Ketika mama-mama di sini sudah meninggal, semua amalan terputus. Luar biasa, ya Allah, saya ingin balik lagi, saya ingin sholat, saya ingin sujud, saya ingin begini, saya ingin lebih semut ke suami, misalnya biasa gitu ya. Tapi amal kita itu akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita kadang megang mik sadayana, pun saya ngajajar 30 sama mungkin kan. Terus bukan ilmu yang bermanfaat itu ilmu ibu pada putra putri ibu. Dan ingat, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ayat 6, Islam ayat 5, ihsan satunya itu akhlak. Kalau kita beriman pada ke-6 tersebut, kita pun Islam, bahkan sudah berhaji hingga rukun Islam yang terakhir. Kalau perilaku kita buruk, anak-anak kita buruk, kira-kira yang lainnya sempurna atau tidak? Berarti tujuan Ananda sekolah itu salah satunya ada ihsan. Ihsan yaitu berakhlak gitu ya. Nah, dan ingat bahwa yang terakhir ada doa anak yang soleh gitu ya. Ketika kita telah meninggal pun anak itu mendoakan kita, tapi lamun teu soleh bakal ngadoakeun moal emut-emut acan pada orang tuanya gitu ya. Dan yang terakhir, bahwa kematian adalah hal yang jauh di pikiran kita, walaupun sebenarnya ia lebih dekat dari segalanya, yang lebih dekat daripada kita. Jadi peringatan yang paling luar biasa untuk kita adalah kematian. Bisa jadi kita itu ibu tipayun abi terakhir, bisa jadi siga kitunya atau balikannya punya abi anu terakhir ibu tipayun. Nanti balikan sama lainnya. Nah intinya kita tidak tahu harapannya. Ibu, saya tanya yang sudah nikah 2 kali hingga 3 kali, nanti di surga sama siapa? Ayo, yang nikahnya lebih dari sekali, nanti di surga sama siapa? Sama penyeran, sama siapa? Ibu hari suami, enggak bakal ditemani ke ibu mual. Ibu bakal jadi bidadari mual. Makanya lamun ibu meninggal, dia sama emasnya rencung. Kalau emasnya rencung gak bakal jadi kemas kawin, kan kengke nikah deh. Masya Allahnya, kalau kita di antara kita ada yang menikah sudah lebih dari 1 kali, maka ada 3 dalil. Dalil pertama, kata Rasulullah, akan dipasangkan dengan pasangan terakhir. Kayak ummahatul mukminin, tidak boleh nikah lagi sama yang lain agar nanti berpasangan dengan Rasulullah SAW. Dalil yang kedua, kata Abu Bakar As-Siddiq, dengan yang mengambil keperawanan pertama, alias pasangan pertama. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dengan yang paling baik akhlaknya. Jadi poinnya apa? Kita gak tahu nanti teh di surga teh sarang saka. Bahkan namun anu nikah baru sekali gak tahu ketemu lagi dengan suami atau tidak. Bisa jadi ibu mah didampingi oleh bidadara dan suami oleh bidadari, dan harapannya ibu adalah menjadi bidadari yang tercantik gitu ya. Karena mau ayah nining-nining kayak di surga mah pada yang usia 25 tahun ya. Dalam artian fokus kita memberikan yang terbaik pada setiap fase kehidupan kita di dalam pernikahan kita menjadi orang tua dan lain sebagainya. Oke, terakhir. Oke, sudah Bang ya. Sudah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi booster, mudah-mudahan menjadi recharge. Karena ibu-ibu mah gitu teh. Sok barfo, bubar, leher parno mah ieu can bubar tos poho aya begitu. Kan ibu-ibu nu sok gitu teh. Nah, itu dicas deui. Ya, udah dicas terus-terasa nanti insyaallah sama simfoni dicas terus menerus ya. Itu saja mungkin yang yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, sebelum saya closing statement, silahkan tanya jawab terlebih dahulu. Mangga sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, kajian
kali ini luar biasa sekali ya. Relate banget ya ibu-ibu ya, bunda-bundaku ya, dengan nge-charge ilmu hari ini dan pemahaman untuk lebih mengenal kembali menjadi istri, ibu yang diri dulu ya, diri, istri, ibu yang lebih baik lagi ya Bu. Dan sabarnya harus ditebalin lagi ya Bu ya, berarti ya jangan setipis tisu lagi, berarti harus setebal apa ya Bu ya? Tebal apa ya? Setebal apa? Pokoknya jangan setajam silet. Masya Allah, takut Abu. Iya siap. Untuk selanjutnya karena mengingat waktu yang sudah semakin siang, mangga bunda-bunda ada yang mau mengajukan pertanyaan. Saya buka 2 pertanyaan. Pertama nanti ada door prize-nya juga nih. Siapa yang mau coba bertanya kepada Abu? Boleh, bunda-bunda ada yang mau nanyain? Ada yang mau menanyakan? Ya, door prize itu nanti buat yang memberikan pertanyaan kepada Abu. Oh, Abu yang bertanya, maaf ya. Untuk yang door prize itu untuk Abu yang bertanya kepada bunda-bunda hebat semuanya. Ada yang mau ditanyakan bunda-bunda? Mangga. Silakan. Mumpung di sini. Iya, mumpung Abu di sini. Ayo bunda, boleh, boleh siap mangga. Silakan Teh. Ya, Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Ya, saya izin bertanya terkait apa? Zaman sekarang kan banyak sekali yang metode parenting dari mulai yang gentle parenting dan lain sebagainya gitu. Kita sebagai ibu di zaman sekarang kayaknya lebih banyak pressure-nya gitu. Ya, baik dari lingkungan maupun itu tadi mungkin akses informasi yang sekarang semakin cepat dan mudah. Itu jadi kita agak sulit untuk mensortir sebetulnya mana sih yang prioritas yang harus kita amalkan dulu atau lakukan dulu gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih kata siapa? Gina. Regina. Oke, begini. Ini memang tantangan di era puca namanya ya. Era puca itu era zaman sekarang di mana informasi itu begitu cepat, begitu mudah, dan itu mempengaruhi bukan hanya pada anak-anak kita. Anak-anak dulu, anak-anak kecil main apa Bu? Main itu udah dari fase anak-anak pun mempengaruhi. Kemudian fase remaja. Dulu ngapain sih usia remaja? Ngaji, ke sawah. Ini remaja teh main apa? Mobile Legend dan lain-lain. Termasuk sama bapaknya teh gak boleh anak gadget, hari anjeuna isuk-isuk jeder nepi ka ieu gadget. Scroll TikTok, scroll nanti Bu. IG, scroll nanti Bu. Facebook. Bu, eta kalau itu menjadi pekerjaan itu bagus, itu bagus. Dulu mah dakwah teh kedah safari dakwah kan dulu kemana-mana enak teh kedah biasa tina HP, itu positifnya. Namun negatifnya ada oversharing, ada juga kita teh overthinking, ada over segala karena seringkali self comparison, membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Kalau masalah ilmu gak apa-apa kita membandingkan dengan yang lebih atas dari kita, itu memang harusnya demikian. Tapi kalau soal harta tahta dan wanita, harusnya membandingkan diri dengan yang lebih tahu, dengan yang lebih biasa saja untuk itu gitu ya. Nah, termasuk di dalam ilmu parenting dalam membersamai anak, fokus saya tetap di prophetic parenting. Prophetic parenting itu apa? Parenting sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Gentle parenting, ini parenting itu kontemporer yang disesuaikan dengan zaman ini. Itu bagus, namun kita harus tetap memilah dan memilih mana yang cocok sesuai. Poinnya parenting
fisik sebagus apapun itu cocok liur. Terus tuh, pokoknya yang cocok dengan ananda kita lakukan. Namun yang seringkali ada salah kaprah di dalam property parenting itu apa? Di sini siapa yang memiliki anak laki-laki? Dan siapa yang suka melarang anak laki-lakinya menangis? Oh enggak. Nangisnya pun biasa lamun dicerita sok dicarikan bara. Nangis tapi lami-lami soalnya. Nangis tapi tong lami-lami. Sunnahnya anak laki-laki itu boleh menangis. Bahkan kalau anak laki-laki boleh menangis sok sing tarik. Sambil diusahakan maksudnya apa? Agar tidak agresif. Kalau anak laki-laki di dalam menangis, dia tidak akan menangis, tapi lempar barang, lempar sana, lempar sini, karena emosinya tidak terilis dengan seharusnya. Nah, intinya poinnya, mau dengan parenting apapun, kumaha kecocokan anak-anak. Oh, kita memaksakan dan nggak usah fokus dengan pendapat orang lain kan. Orang lain hanya melihat anak kita itu di media sosial. Orang lain hanya melihat anak kita itu sekilas. Tapi yang lebih dekat dengan anak itu siapa? Diri kita yang lebih tahu. Dan ibu-ibu itu gajinya kurungannya mau cukup 50 juta. Terus tuh, jadi babysitter. Jadi nanti bu, jadi tukang laundry, jadi koki, jadi dokter, jadi psikolog, jadi guru, jadi segala rupa. Gajinya mau cukup 50 juta gitu. Ya dalam artian parenting yang paling baik adalah yang sesuai dengan kondisi anak-anak. Bukan ini gentle parenting, protective parenting pun tetap harus dipilih-pilih sesuai dengan karakter anaknya itu kayak gimana. Dan itu tidak mudah, menjadi orang tua itu tidak mudah. Pas lagi anak-anak balita kita berharap cepet gede. Kita berharap kalau sudah gede mah mungkin begini. Udah agak gede anak-anak mungkin kalau sudah remaja mah begini lebih baik. Kalau sudah remaja mungkin kalau dewasa mah begini, ternyata dewasa ke liur kan liur ke dan lain sebagainya. Artinya menjadi orang tua itu tidak mudah, banyak sekali tantangannya dan mudah-mudahan kita tetap semangat. Semangat kakak. Amin. Itu mungkin katanya wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Bunda Gina? Cukup. Ada lagi Bunda Faruk? Ayo Bunda, ada yang mau ditanyakan? Cukup Satu ini? saja lagi. Bunda Mikasa? Bunda? Cukup. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup? Oh boleh Bunda, mangga. Alhamdulillah. Silakan Bu. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Diana. Oh iya Ibu Diana. Ya, ada sedikit pertanyaan untuk tadi Gak kan apa-apa, banyak juga sedikit aja. Tadi kan sebelum menjadi istri dan menjadi ibu lebih baik kita selesai dulu sama diri sendiri. Kalau misalnya ternyata tanpa kita sadari kita pun punya trauma atau punya luka gitu, kan itu juga akan mempengaruhi parenting kita ke anak. Kadang-kadang itu di bawah sadar kita gitu. Selain tadi kita misalnya udah marah atau apa gitu ya, kadang-kadang juga memang nggak semua hal kita gampang kepancing emosinya gitu. Tapi warning apa yang ini tuh ada pengaruhnya nih dari luka atau dari trauma nih, yang kita tuh harus warning, jadi kita nggak melakukan itu gitu ke anak. Kira-kira poinnya apa aja? Terima kasih. Kembali kasih ya. Saya kasih ilustrasi ya. Ini misalnya gelasnya isinya apa? Air apa? Air putih pinter. Nah, misalnya ada beberapa air. Ini ada satu, ada dua, anggap di sini nenek kita. Di sini nenek kita, airnya keruh. Airnya keruh, beliau pun sama apa ya setelah nenek itu apa? Nah, buyut. Oleh buyut kita tuh dididiknya dengan keras, kasar, banyak dituntut, otoriter, sebegini, sebegitu.
airnya juga kotor gitu ya. Setelah dari nenek kita ke siapa berarti? Ke ibu kita. Setelah ibu kita ke siapa? Ke kita. Berarti kita airnya gimana? Oh, gitu ya. Nah, dan itu lingkaran yang jangan sampai air kotor kita itu disampaikan juga ke gelas anak kita. Berarti caranya gampang atau mudah? Susah. Dan butuh ekstra sekali. Itulah si air anu melekat anu juga air solokan juga air lantai. Lu kadang-kadang banyak pengalaman traumatis di dalam. Bahkan ketika kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu pun keselnya masih dugi ke airnya. Terusnya. Nah, apalagi berarti membersihkan nanti tidak bisa dengan air yang sedikit. Kalau itu ini air kotor dibersihkan itu gak cukup dengan air ini, harus hingga 5 air ini. Berarti berapa puluh kali lipat dari situ. Minimal contohnya 10 kali lipat dari air kotor tersebut. Artinya ibu, kalau misalnya tidak ingin menanamkan luka kembali, selesaikan dengan diri, membersihkan dengan dirinya pun ekstra. Dan itu realita yang terjadi kalau sudah melekat di alam. Saya tanya, di sini yang rumah tangganya udah 30 tahun, Chung Hen. Ibu ya, 30, ibu berapa tahun bu? 38 sudah subur. 20 tahun, Chung. 15 ibu ya. Saya tanya bu, pada yang berapa tadi? 30 tahun ya bu ya. Nah, saya tanya bu, ibu kak kesel ibu pada ceroge nyambungnya, kak kesel ibu pada suami yang sudah 20 tahun yang lalu masih ingat tuh? Masih. Maksud saya ini realita untuk mama seperti kita. Jadi kalau kita sekarang kesel pada suami, realita yang terjadi nanti kita menikah 30 tahun ini bakal emu. Bahkan bukan hanya ingat bu, kadang-kadang di hatena kumaha bu, hatena teh apakah biasa atau jadi lagu kendar deui bu? Sebetulnya kalau ingat-ingat ya, karena sesuatu hal yang kena di hati gitu susah untuk lupa. Tapi kita mencoba untuk, karena dia pasangan kita mencoba untuk semakin lama semakin bisa berdamai. Karena dengan siapa lagi yaitu dan nah itu kemudian juga kita syukuri dan juga mudah-mudahan bisa baik untuk selamanya gitu. Ya itu tujuannya ya bu ya. Tapi poinnya adalah bahwa luka itu tidak akan pernah kita lupa. Dan tujuan ibu kalau ibu konseling, kalau ibu terapi itu bukan untuk melupakan luka. Jadi kalau ada iklan melupakan masa lalu mah bisa. Itu bohong. Ayo mau iklan melupakan mantan. Ayo gitu bu. Lupakan mantan gitu. Tapi bukan melupakan, tapi apa? Mengikhlaskan, menerima, bersyukur dan lain sebagainya. Tapi poinnya, kalau kita mendapatkan kekerasan dari orang tua kita pun itu tidak akan pernah lupa. Saya banyak klien yang usianya lansia. Lansia itu 60 tahun ke atas. Dan dia tidak lupa sedikit pun perlakuan orang tuanya di usia 7 tahun hingga remaja, tidak lupa sedikit pun. Bahkan semakin terasa, tapi efeknya ada anak yang sudah terlanjur terluka dengan pola asuhnya karena terus menerus nurun. Nah, berarti kalau teteh tanya warningnya apa? Warningnya ketika kita ingat, kalau ibu mungkin contohnya ketika ingat itu langsung oh bersyukur, oh menerima. Tapi kalau ibu ketika ingat muncul perasaan tidak nyaman, marah dan akhirnya itu mempengaruhi perilaku, maka itu sudah menjadi warning, sudah menjadi tanda-tanda yang kadang-kadang kalau ibu suka marah sama anak bu, mau gak marah? Sebetulnya mau gak? Gak mau, tapi bisa ngontrol gak? Itu salah satu triggernya, salah satu simptomnya, gejalanya bahwa kita tuh bener-bener gak mau marah, tapi sulit ngontrol. Dulu misalnya ada yang sampai dikerem ke orang tuanya, kunci ke orang tuanya, kita tahu lah melakukan eta ke anak kita, dia begitu menyakiti.
Ya, Allah a'lam bishawab. Oke, sudah cukup? Terima kasih. Sama-sama ya. Mungkin Ambu dari Ambu mungkin bisa mengajukan pertanyaan buat bunda-bunda, 2 pertanyaan saja. Oke, 2 untuk Dompres. pertanyaan. Ya. Tanggal berapa hari ulang tahun saya? Luar biasa, bunda-bunda. Oke, dari saya mungkin 1 orang yang mau sharing aja, mau cerita, berani story dari awal hingga akhir, poin-poinnya yang mau disampaikan lagi dan hikmahnya. Silakan, siapa yang berani? Mangga, siapa yang berani untuk Agar 45 menit kita tuh nyentuh barho ya. Mangga, silakan. Barho? Nah, Mangga bunda-bunda. Siapa yang mau berbagi cerita? boleh ditambah Dari Oma, kesan dan Oma mau pesan. berbagi cerita dengan kita, Oma. Boleh ditambah kesan dan pesan, Boleh ditambah pesan dan pesannya, boleh. Mangga. Ada yang mau? Boleh ditunjuk sama Ambu, boleh? Atau boleh bagaimana? Soalnya ini sepertinya pada Oh, ini malu-malu aja, ya. gak usah ditunjuk. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 10. 10, coba berjejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunda Gitu Pati aja. begitunya. Mangga Bunda Pati sharing. Gitu aja ya. Ayo Teh, boleh di story, diceritakan ulang dari awal hingga akhir kajian parenting kita, poin-poinnya yang Teteh dapatkan agar mama-mama yang lain pun keinget kembali. Silahkan. Boleh duduk, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu. Jadi kalau tadi yang dari sama aku sebenarnya lebih ke apa ya, lebih memahami diri sendiri sih gitu. Jadi kayak oh iya ternyata aku harusnya nggak seperti itu gitu. Ke apa, ke diri sendiri, ke anak apapun, ke suami gitu kan. Apa namanya ya, ternyata apa namanya banyak hal-hal yang contohnya misalkan di dalam parenting, mungkin misalkan waktu saya yang kecil gitu ya, ada hal-hal yang ternyata apa namanya aku tuh nggak boleh loh misalkan menerapkan ini dulu, misalkan perilaku orang tua ke anak secara gitu. Tapi kadang misalkan saya nggak mau nanti jangan sampai anak saya begini gitu kan, mengalami hal yang dulu saya ngerasain. Tapi ternyata kadang ada waktu-waktu yang dimana loh kok ternyata aku teh komennya sama kayak mama dulu gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya dengan kesempatan kali ini ya lebih ke apa ya, lebih ke oh ya ternyata banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki gitu kan. Terus banyak hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang harus kita berusaha untuk mencoba untuk berdamai dengan sama Allah gitu kan. Terus apa ya, ada yang maksudnya mulai oh ya dah mungkin nanti aku harus begini gitu. Aku dari kajian ini semua. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Teteh. Siapa udah lagi saya? Teteh siapa? Teteh Rina. Tepuk tangan. Terima kasih. Langsung tidur deh kayaknya. Oke, karena kita bukan anak SD ya yang pertanyaannya 1 tambah 1 dan lain-lain. Jadi lebih ke cerita gitu ya. Story ya Ambu Oke, ya. satu lagi atau sudah? Boleh satu lagi Ambu. Oke, satu lagi. Jangan dulu dikasih tahu pertanyaannya. Sekarang hari apa? Hari Jumat. apa hari ini? Kalau jujur hukumnya baik. Kalau bohong hukumnya yang itu lahir ya, pada Bu. hari Jumat. Yang lahir pada hari Jumat. Lupa lahirnya
Ayo. Oke, silakan ke lampu. Story boleh. Atau ada pertanyaan? Pertanyaannya belum. Ambu. Oke, pertanyaannya begini. Tadi dalam Quran surah Al-Baqarah, ayo bacakan ayatnya. Bacakan Quran surah. Enggak ya. Oke, boleh disampaikan hikmah agar menjadi penyemangat untuk kita di dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 126 yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Silakan teteh boleh elaborasi, boleh diceritakan, boleh cerita pengalaman diri pun boleh, bahwa kita itu semuanya memiliki ujian. Pokoknya penyemangat teh untuk mama-mama di last session for today. Mangga silakan perkenalkan dulu teh, meskipun waktu saya lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dinda. Aku punya bisa punya anak itu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun aku menunggu anak itu. Banyak sakitnya, banyak sedihnya, banyak mendengar yang tidak enak dari orang-orang. Tapi ketika aku berharap, berdoa setiap tahun, Allah kasih aku apa yang aku mau, tapi Allah tidak kasih. Sangat sakit itu kadang. Cuman ada satu momen aku melepaskan harapan aku serahkan kepada Allah. Kalau memang aku akan hidup dengan suamiku berdua saja, aku minta Allah supaya kuatkan aku. Tapi pada saat aku minta itu, malah aku sebulan kemudian aku dikasih hamil. Alhamdulillah, aku dikasih hamil, aku dikasih anak. Tapi ternyata ujian Allah itu dahsyat juga. Setelah punya anak, banyak sekali indahnya. Dari misalkan ternyata parenting itu bukan cuma saya, ada orang tua dan ada mertua gitu. Ada bentrok yang ada hati yang nggak bisa kami samakan. Cuman alhamdulillah sampai di usia pernikahan 10 tahun saya bisa menjalaninya. Alhamdulillah mertua dan orang tua sedikit-sedikit saya jelaskan, bisa mengerti apa yang saya mau. Kadang memang guru terbaik itu memang kehidupan yang sakit sebelumnya. Itu aja sih, Ambu. Oke, semangat dan tepuk tangan untuk Dinda. Nah, mudah-mudahan ini pun menjadi menjadi penyemangat untuk kita. Di bawah ujian itu banyak, dan salah satunya bukan hanya pasangan ya. Dalam membersamai anak pun harus bersama pasangan. Makanya Indonesia ini dapat juara ketiga. Terus pada lulus itu kurang sosok. Jangankan ayahnya jauh, ayahnya gak ada, entah itu divorce ataupun ayahnya meninggal, ayah ada di pinggir pun sosok ayah itu gak ada. Dan Indonesia ini juara ketiga dalam hal kadernas. Itu pun adalah ujian di dalam membersamai Ananda, termasuk ujian yang disampaikan oleh Teh Dinda. Banyak intervensi antara orang tua dan mertua, yang ini pun sedikit kadang-kadang menurunkan kewarasan gitu ya. Tetap semangat untuk kita semua. Sudah saya tutup saja sesinya. Iya, Abu, sepertinya sudah cukup Bunda ya. Ya, baiknya sudah cukup. Closing dari saya, tetap semangat bahwa masalah itu akan tetap ada. Tidak mungkin kita tidak memiliki masalah. Mana ya kameranya tuh? Bagaimana cara kita memahami diri, bagaimana cara kita memahami Ananda, bagaimana cara kita memahami pasangan, bagaimana kita cara memahami orang tua. Namun poinnya adalah bahwa ada lagu untungnya, tahu gak Bu? Bumi masih berputar. Nah, gitu ya. Untungnya bumi masih berputar dan
yang datangnya Belakangan. Kita tidak tahu hal-hal baik yang datangnya belakangan itu kapan. Mudah-mudahan mama-mama di sini semuanya tetap berjuang, dan harapannya berjuangnya gak kayak zaman dulu, zaman Patimura berjajar uang 1.000 gitu, enggak, tapi harapannya berjuangnya zaman Soekarno-Hatta berjajar uang 100.000, maksudnya berjuangnya dengan kemerdekaan, merdeka lahir dan batin, merdeka menjadi diri, menjadi ibu, juga menjadi istri. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Sehat-sehat untuk semuanya, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya, pokoknya sehat dulu. Amin. Amin paling kenceng. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, mohon maaf juga jika di dalam kajian ini ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Jika mau bersua lewat media maya, silakan boleh di akun pribadi saya ataupun akun aku konsulting Healing ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih juga billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu. Alhamdulillah ya bunda-bunda, dengan kita mendengar kajian materi yang aku sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa bercermin mungkin ya untuk menjadi diri sendiri, istri serta ibu yang lebih baik lagi dan bahagia. Amin. Saya jadi kesepian. Semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah Sebetulnya saya suka dimarahin suami setiap ngisi acara-acara. Si Ambu mah gawe nanti nyerikan batu. Tiap acara remaja, tas bukunya mendatangkan selimut gitu. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya bunda-bunda yang sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya. Semoga dengan kita belajar sharing bersama ini mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat nanti. Amin. Ya. Untuk itu saya selaku MC mungkin di sini ya memohon maaf sebesar-besarnya Ambu, kepada bunda-bunda semuanya, mungkin baik dalam perkataan maupun perbuatan saya selama memandu acara ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf ya semuanya, mohon maaf lahir batin. Amin. Terima kasih. Mungkin dengan saya tutup acara ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu ada kenangan hadir dari simfoni dan spa. Dari simfoni Ambu, alhamdulillah asli. Sesi foto dulu gak boleh? Jangan pulang dulu ya bunda-bunda, kita sesi foto bersama. Izin Ambu boleh ya ikut foto bersama. Mau di sini aja Bu, bunda-bunda. Boleh saya ke sini boleh atau itu black light-nya gimana? Oh di sini aja. Oh berarti bunda-bunda semua menghampiri Ambu. Boleh. Oh iya boleh. Udah beres lah, udah beres.
Iya boleh. Sama Pak Resto aja. Pak, ini di sini foto di sini juga nggak masuk nggak? Cukup bro. Kita di sana. Kalau dekat lagi. 10 ya, 10 detik. Oke, siap. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1. Bentar dulu. Lagi dikit lagi. Ya cukup. Ya cukup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Semangat. 1, 2. Video. Langsung ke atas ya Pak. Oke, dekat langsung ke atas. Simoni semangat bahagia atau gimana? Gimana tangannya? Semangat bahagia. Oh, tangannya. Ayo. Simfoni. Coba lihat dulu. Cek lagi. Punten. Ada yang anak iya.